Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar nah, tentang tag HTML yaitu div. Oke, div. Nanti juga kita akan belajar kelas dan ID ya. Sekalian kita akan belajar penulisan CSS-nya juga. Nah, seberapa penting sih kita harus mempelajari tag div ini? Materi ini tuh sangat penting ya, karena buat digunain tampilan websitenya lebih apa ya, lebih bagus, lebih baik, lebih berwarna gitu kan. Karena yang kalian buat kemarin itu masih kayak hitam putih doang, apalagi belum di styling apapun. Nah, ini tuh sangat penting ya tag div ini. Pertama, kita akan bahas tentang tag div itu sendiri. Terlihat ya di sini ya. Sangat terlihat. Mana ya Ibu? Ada draw nih. Nah, ini tag yang akan kita pakai. Tag DIF. Di DIV. Tag div ini singkatan dari division. Oke, division, div dari division. Tag ini tuh digunain buat ngelompokin beberapa elemen HTML atau mengelompokkan elemen HTML. Nah, di sini tuh dengan adanya tag div ini, nanti tuh struktur websitenya itu bakal lebih rapi, terus lebih mudah juga diatur CSS-nya. Nanti kita bakal belajar lagi ya. Setelah ini ada apa penggunaan div-nya. Terus, contohnya Ibu, apa sih contoh ngebuat apa div teh biasanya? Div itu biasanya ngebuat kotak, ngebuat kotak yang isinya ada apa? Ada konten kalian. Misalkan kotak, Ibu mau kotak isinya biodata. Nah, kita pakai div. Div namanya biodata. Di isinya baru diisi nama kelas, nah. Baru di sini ditutup oleh div lagi. Jadi dibungkus oleh div, diisinya biodata karena ibu contohinnya pengen biodata, baru ditutup oleh div lagi. Seperti itu, ya. Lanjut ke kelas. Kelas ini temennya div, ya. Kelas. Kelas ini tuh digunain buat ngasih nama. Tuh, digunain buat ngasih nama di elemennya. Kayak gini contohnya nih. Div, elemennya div, elemennya ini dinamain pakai pakai tipe kelas. Namanya card. Ya, paham? Namanya card. Jangan lupa pakai titik dua. Titik dua. Kutip dua untuk dinamakannya ya. Terus, ciri-ciri kelas itu dia bisa digunakan berulang kali. Kayak gini contohnya nih. Di dalam ini ada dua div kan? Ini div satu, satu ya. Ini div 2 di sini. Lihat nama kelasnya. Kan ini kelas. Nama nama kelasnya card dan card. Dia itu masih bisa dipakai untuk nanti dipanggil di CSS-nya untuk styling. Dia tuh masih berfungsi. Kelas itu ciri-cirinya kayak gitu. Dia bisa dipakai berulang kali. Nanti ada div lagi di bawah nih misalkan nama nama kelasnya card juga. Itu masih nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Biasanya juga kalau misalkan Ibu kenapa harus sama card? Boleh nggak beda? Boleh. Itu gimana? Tergantung eh kalian mau styling apa. Kalau misalkan kotak ini yang ingin kalian styling dan kotak ini yang mau kalian styling juga, mau desainnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, ya udah samain aja kelasnya. Biar nanti di desain di CSS-nya itu cuman butuh satu. Di CSS-nya cuman butuh satu buat nge-cover dua kotak atau dua elemen kayak gitu. Kalau mau satu-satu berarti ada khasnya kan.
kalau satu-satu artinya ada hasnya di salah satu div kalian. Misalkan div ini mah hasnya warna biru, di sini warna merah. Artinya kalau kayak gitu bedain kelasnya. Ini mah card 1 misalkan ya, ini card 2. Biar nanti di styling di CSS-nya lebih mudah, lebih disesuaikan apa yang dengan apa yang kalian mau. Terus lanjut, apa itu ID? Kan sebelumnya kelas. Sekarang kita lanjut ke ID. Apa itu ID? Nah, ID ini tuh digunain buat ngasih identitas. Ya, ngasih identitas. Cirinya khusus. Dia tuh khusus banget gitu. ID tuh cuma digunain satu doang khusus pada file HTML. Jadi keseluruhan file kalian HTML cuman boleh ngasih satu ID aja. Kayak gini contohnya. Nah, ini ya, ID judul ini di file HTML tuh cuman punya satu. Karena dia sifatnya unik. Dia cuman punya unik. Unik tuh kan dia berbeda ya, berbeda sendiri. Berarti dia berbeda di antara yang lain gitu. Nggak boleh ada yang sama gitu. Kan kalau kelas tuh dia boleh disama gitu. Kalau ID bolehnya cuma satu doang. Paham ya? eh kita analogiin ya. Analogiin contohnya nih. Div itu ibarat kayak sekolah ya, kayak sekolah. Nah, kan di sekolah tuh ada kelas-kelas. Nah, kelas itu nama nama aduh panjang banget. Kelas itu kan eh kalau disebut apa ya, misalkan kelas satu kelas A, kelas B, kelas C. Itu ketiga-tiganya disebutnya kelas kan karena emang sebuah ruang kelas gitu. Nah, sama aja itu kayak kita ngasih nama di elemen kelas gini. Kalau kelas berarti apa? Kelas itu bisa berulang kali gitu maksudnya. Bisa berulang kali. Jadi ada 3 kelas yang mau kita buat kayak gitu. Analogikannya sekolah dan di dalam sekolah ada kelas-kelas-kelas. Jadi memiliki banyak kelas-kelas-kelas. Untuk analogi ID, contohnya div itu adalah sekolah ya. Kan sekolah juga punya kelas. Nah, di dalam kelasnya ini pasti cuman punya 1 KM, betul? Cuma ada 1 KM doang. Nah, ini nih yang sifatnya unik. Dia berbeda dari yang lain. Dia cuman ada satu-satunya di kelas. Gak boleh ada ketua murid yang lain. Nah, itu sama sama aja dengan ID. Dia eh, cuman harus ada satu saja di dalam file HTML. Oke. Di sini ada perbedaan kelas dan ID. Kalau kelas itu bisa digunakan berkali-kali ya. Ibu sudah bilang sebelumnya, kelas itu bisa digunakan berkali-kali. Sesuai kalian mau stylingnya sama atau tidak. Kalau misalkan kotak itu ingin di stylingnya sama, ya gunakan kelas yang sama. Kalau ingin beda gitu, gunakan yang beda. Disesuaikan saja dengan apa yang kalian mau. Kalau ID hanya satu, bisa digunakan satu aja. Sudah ya, paham ya? Lanjut. Kelas juga itu bisa untuk kelompok. Contohnya apa? Contohnya kayak div, misalkan div kotak ya, nama divnya kotak, nama div kelas, nama kelasnya kotak. Nah, di dalam kotak itu ada biodata ya, nama, terus apa lagi? Kelas. Kalau itu digunakan pakai tag apa? Diguna, eh, dipak, digunakannya dengan tag apa? Tag paragraf atau P ya, tag P. Biasanya pakai tag ini kan.
Nah, di dalam tag div kotak itu, dia ada banyak P. Misalkan P yang pertama itu buat nama, P yang kedua itu buat kelas. Nah, dia tuh bakal membungkus itu semua. Nah, kelas itu gunanya buat kelompok itu. Beda sama ID. Kalau ID buat elemen khusus atau elemen satu elemen saja. Kayak misalnya div ID, misalnya ada, mana ini tuh nggak bisa kan? Ibu pakai ini aja kali ya. Ibu pakai ini aja ya. Nah, misalkan, gimana? Div, jujur jelek sih nggak jadi deh. Misalkan nih, div ID, pakai teks nih, bisa nih teks. Div ID, eh, nama ID-nya apa? Nama ID-nya misalkan, eh, header, eh, atau kepala, apa ya, yang cukup, satu judul aja, judul. Itu kan cuman cukup satu kan. Divnya ID. Kita kasih penutupnya dulu di sini ya. Nah, di tengah sini ya. Div ID judul. Nah, dia cuman boleh ada satu saja, alias langsung tulisan. Judulnya misalkan biodata saya. Nah, kalau ID itu cukup boleh kayak gini saja. Jangan sampai dia punya tag-tag lainnya. Kayak gini, ada P lagi di bawahnya. Ya, jangan sampai ada kayak nah, jangan sampai kayak gini ada P lagi di bawahnya, jangan. Cukup ada satu isi saja. Paham? Untuk ID. Terus perbedaan selanjutnya. Kalau kelas itu, kalau kelas itu dia punya cirinya kelas sama dengan. Kalau ID ditulisnya pakai ID sama dengan. Itu sudah bisa ya. Lanjut saja. Oke, kita masuk ke CSS. Wait. Mana ini? Oh, ini nggak bisa dihapus kah? Nah, kita masuk ke CSS. Ibu kegunaan CSS itu apa sih? CSS itu digunain untuk ngatur tampilan website kalian. Kayak nanti kita bakal ngatur warna, ngatur bentuknya, ngatur ukuran fontnya, ngatur posisinya mau di mana, terus ngatur apa lagi? Backgroundnya banyak. Nah, CSS ini cara penulisannya ada tiga jenis. Yang pertama, ada penulisan CSS secara eksternal. Kalau eksternal itu, simpen CSS-nya, kita stylingnya di berbeda file. Kalian kan punya ya, punya file masing-masing kan, HTML, pasti punya kan? Nah, kita buat file baru nih, di sini, di new file. Tapi perbedaannya, di sini pakai titik CSS. Kalau ini kan titik HTML. Di sini pakai titik CSS. Kalau untuk style ini, kata ini dibebasin. Mau misalkan index.css juga nggak apa-apa. Ini dibebasin saja. Namanya disesuaikan dengan kalian. Ini untuk eksternal ya. Jadi CSS-nya itu ditulis di file terpisah. Oke, paham ya? Kedua, ada CSS internal. CSS internal itu CSS yang ditulis di dalam tag style. Lihat ya, terlihat di sini ya. Di sini ada tag style. Eh, mana ini deh? Hmm, tag style. Sini. Ya.
Textile, pembuka, penutupnya jangan lupa di sini di bawah. Nah, ada cara yang kedua itu menggunakan internal atau CSS-nya itu ditulis di dalam HTML-nya. Jadi di dalam HTML kalian tuh ada CSS. Tapi disimpannya bukan di body. Ini kan body ya di sini. Tapi dia ditulisnya di dalam head. Nih, lihat kan? Dalam head. Tepat di bawah title. Ya, tepat di bawah title ada tag style yang berisikan CSS yang lalu ditutup oleh style lagi dan ditutup oleh head. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk internal dia di dalam HTML-nya. Yang terakhir, ciri CSS yang terakhir. Kita lihat mana? Oke, ada CSS inline. CSS inline mah ya langsung di dalam tagnya. Misalkan di tag H1, tag itu kan ada H1, ada P, ada div, ada banyak ya. Di sini contohnya di H1. Jadi di dalam H1-nya, di sebelah H1-nya ya, ada style, syntax style, lalu masukkan colornya blue, font size-nya 30 px, dan yang lain-lain. Tapi ibu sarankan nantinya kalau kalian mau membuat website itu, kita cukup dengan menggunakan CSS eksternal karena akan memudahkan kalian dalam styling. Kalau ini bisa, tapi sedikit ribet karena dia bakal panjang banget CSS itu. Jadi lebih baik sini saja, di berbeda file saja. Paham? Lanjut ya. Nih, penulisan kelas pada CSS. Yang tadi sudah kita ini kan, sudah kita pelajari ya, penulisan kelas, ada kelas dan ID. Di sini ID terlebih dahulu. ID pada CSS itu ditulis menggunakan pagar atau hashtag. Jadi nanti pertama ketik dahulu pagarnya karena dia menunjukkan bahwa dia ID, baru sebut ID apa? ID apa yang disebut? ID apa yang disebut? Dinamai apa oleh kalian si ID itu? Kan tadi ibu namainnya judul ya. Nih, ID judul ya. Berarti disebutnya di CSS-nya pagar judul. Karena ibu namainnya juga judul. Jadi pagar mengartikan ID bahwa dia ID lalu judul. Jangan lupa buka kurawal ya dan tutup kurawal. Lalu di tengahnya baru diisi apa yang kita mau. Ibu mau ngubah warnanya, terus ibu mau kalau width itu buat ngatur ukuran, margin itu nanti kita belajar ya, ada pembelajarannya. Lanjut ke penulisan, aduh ini kebalik. Penulisan kelas, maaf ya kebalik ya. Penulisan kelas itu pada CSS itu dia ngegunain tanda titik. Berbeda kan? Ini mah pagar, ini mah titik. Tuh, titik. Baru disebut deh nama kelas kalian apa. Ibu kan tadi nyebutnya kelas kotak ya. Jadi ibu panggil deh nama kelasnya. Titik mengartikan bahwa dia memakai kelas. Lalu sebut kotak gitu ya. Buka kurawal seperti biasa. Tutup kurawal juga dan ditaruh di tengahnya. Di sini background color buat ganti backgroundnya. Terus paddingnya 15 px. Nanti kita belajar ya. Border radiusnya 10 px. Width itu untuk membesar mengatur ukuran dan ada margin bottom. Seperti itu, alhamdulillah sudah beres ya anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kalian paham dengan penjelasan ibu. Mohon maaf masih ada salah kata dari ibu ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, boleh chat ibu saja langsung di WhatsApp. Jangan malu-malu. Baik, ibu tutup saja langsung ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.